Matahari Terakhir Persia, kisah Raja Yazdegerd yang terlupakan. Bab Pern, bayi dari takdir yang terlambat. Di sebuah aula istana Ctesifon yang harum oleh dupa dan dihiasi permadani dari Sogdiana, seorang bayi laki-laki menangis memecah keheningan malam. Tahun itu adalah tahun 632 Masehi. Dunia Persia baru saja diguncang. Pergolakan. Raja silih berganti jatuh dan naik dalam hitungan bulan, bangsawan menumpahkan darah sesama, dan kekuasaan Sasania yang pernah membuat Bizantium bertekuk lutut mulai retak seperti tembok tua dimakan waktu. Bayi itu diberi nama Yazdegerd, artinya diciptakan oleh Tuhan. Di wajah mungilnya, para imam Zoroaster melihat secercah cahaya. Ia lahir untuk menjadi penyelamat, kata mereka. Walaupun sebagian lain hanya menghela napas, sadar bahwa dunia sudah terlalu goyah untuk ditopang oleh bahu seorang anak. Ayahnya, Syahriar, hanyalah seorang bangsawan kecil dari keluarga kerajaan, bukan penguasa besar. Kakeknya, Khosrow Parviz, adalah nama yang masih dibisikkan dengan kebanggaan sang raja yang pernah mengguncang Konstantinopel. Namun Yazdegerd tidak mewarisi kejayaan itu. Ia lahir di saat kekaisaran sudah ditelan oleh intrik. Ibunya meninggal muda. Yazdegerd tumbuh sebagai anak yatim, diasuh oleh perawat istana dan dibimbing oleh para mobet yang mengajarinya membaca Avesta, kitab suci Zoroastrianisme. Dari kecil, ia menyukai api suci yang selalu berkobar di kuil, menatapnya dengan mata polos seakan melihat roh para leluhur. Ia mendengar cerita tentang Persia yang pernah menguasai tanah dari Mesopotamia hingga India. Namun ketika ia berjalan di taman istana, ia juga mendengar bisikan penuh kekhawatiran tentang tentara yang tidak lagi setia, gubernur yang membangkang, dan rakyat yang lelah oleh perang panjang melawan Bizantium. Yazdegerd kecil tumbuh bukan dalam keagungan, melainkan dalam bayang-bayang runtuhnya sebuah peradaban. Bab 2, dimahkotai di atas abu. Pada usia 8 tahun, Yazdegerd dipanggil ke aula istana. Mahkota emas Sasania yang berat, berhiaskan permata dari India, diletakkan di atas kepalanya. Ia telah macin untuk menanggungnya, dan para pelayan harus menopang agar tidak jatuh. Raja Yazdegerd ketiga, seru para bangsawan. Suara mereka menggema, namun kosong dari ketulusan. Mereka tidak melihat seorang pemimpin, melainkan seorang bocah yang bisa mereka kendalikan. Persia saat itu sedang dalam kekacauan. Sejak kematian Khosrow Parviz, lebih dari 10 raja naik dan jatuh dalam waktu singkat. Tentara Sasania yang dulu ditakuti kini melemah, penuh pemberontakan dan pengkhianatan. Rakyat menderita pajak tinggi, sawah-sawah terbengkalai, dan wabah melanda desa-desa. Namun Yazdegerd, meski muda, menunjukkan kecerdasan. Ia mendengarkan rakyat kecil yang datang mengadu di gerbang istana. Ia membaca Avesta bukan sekadar sebagai ritual, tetapi sebagai sumber hikmah. Dalam dirinya lahir tekad, jika takdir memberiku tahta di atas abu, maka aku akan berusaha menyalakan api kembali. Ia mengunjungi kuil-kuil api, menyalakan semangat rakyat dengan doa dan janji keadilan. Para mobet mendukungnya, melihatnya sebagai anak yang diberkati. Tapi kaum bangsawan tidak peduli. Mereka sibuk memperluas tanah sendiri, mengabaikan raja muda yang duduk sendirian di singgasananya. Bab 3, badai dari selatan. Ketika Yazdegerd mulai beranjak remaja, sebuah badai baru datang. Dari gurun Arabia, bangsa yang dulu dianggap liar dan terpecah kini bersatu di bawah panji Islam. Dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, mereka membawa semangat baru, persatuan, dan disiplin. Pertempuran pun pecah di tanah Irak. Di Qadisiyah, pasukan Persia menghadapi kaum muslimin. Yazdegerd masih terlalu muda untuk memimpin di medan perang, maka ia mempercayakan pasukannya pada jenderal besar, Rostam Farrokhzad. Namun meski berani, Rostam gugur di tengah pertempuran. Kekalahan itu mengguncang dunia Persia. Tak lama kemudian Ctesifon, ibu kota megah dengan istana putih dan taman-taman air mancur, jatuh ke tangan musuh. Harta benda kerajaan dijarah dan Yazdegerd terpaksa melarikan diri. Ia berlari dari kota ke kota, menyeru rakyat untuk bangkit. Di kota Nahavan sekali lagi Persia mencoba perlawanan. Penuh kesalahan Tuswayuddin menumpuk. Kaum bangsawan yang seharusnya menjadi tiang penopang, justru berkhianat, menyerah demi keselamatan mereka sendiri. Bagi Yazdegerd, setiap kekalahan bukan hanya kehilangan wilayah, tetapi kehilangan jiwa Persia sedikit demi sedikit. Bab Syu, Raja Pengembara. Dari Ctesifon ke Media, dari Media ke Rai, dari Rai ke Merv, Yazdegerd hidup seperti burung tanpa sangkar. Ia masih memegang gelar raja, tapi tanpa istana, tanpa tentara yang setia. Ia menulis surat ke Kaisar Tang di Tiongkok, memohon bantuan. Utusan dikirim, hadiah dibawa, namun jawaban yang datang hanyalah janji samar. Dunia tidak lagi melihat Sasania sebagai kekuatan. Ia juga memohon bantuan dari raja-raja lokal di Transoksiana. Beberapa berjanji, tapi banyak pula yang takut melawan kaum muslimin yang semakin kuat.
Meski begitu, Yazdegerd tidak pernah menyerah. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia mendirikan pengadilan kecil, memutuskan perkara rakyat, dan menjaga api Zoroastrianisme tetap menyala. Para petani, pengrajin, dan pengungsi datang kepadanya, bukan karena ia bisa memberi mereka kemenangan, tetapi karena ia masih melambangkan Persia yang sejati. Ia semakin kurus, janggutnya memanjang, matanya dipenuhi kelelahan. Namun ia tetap menyapa rakyat dengan senyum tipis, dan setiap malam ia berdoa di depan api kecil. Ahura Mazda, jangan biarkan negeri ini lenyap tanpa cahaya. Bab Fini pengkhianatan di Merv. Pada tahun 651, Yazdegerd tiba di kota Merv. Di sana, ia berharap menemukan sekutu. Gubernur kota Mahuisuri pernah bersumpah setia padanya. Namun kesetiaan di zaman itu mudah dibeli dengan emas atau ancaman. Alih-alih melindungi, Mahui bersekongkol untuk menyingkirkannya. Dalam sebuah malam yang sunyi, Yazdegerd, yang hanya ditemani segelintir pengikut setia, dikhianati. Ia diseret ke sebuah penggilingan tua di pinggir sungai Murgab. Di tempat itulah sang raja terakhir Persia ditikam. Tubuhnya yang lemah jatuh, darahnya bercampur dengan debu gandum. Kematian itu tragis, tanpa kehormatan istana, tanpa prosesi kerajaan. Seorang raja besar berakhir seperti pengungsi. Namun bagi rakyatnya, kematiannya justru menyalakan kenangan bahwa ia adalah raja yang tidak pernah menyerah meski segalanya hilang. Bab Season, warisan dalam abu. Dengan kematian Yazdegerd, dinasti Sasania berakhir. Zoroastrianisme perlahan surut dari Persia, digantikan oleh Islam. Namun, nama Yazdegerd tidak pernah benar-benar hilang. Bagi kaum Zoroaster yang melarikan diri ke India, yang kelak dikenal sebagai kaum Parsis, Yazdegerd dikenang sebagai raja suci terakhir. Mereka bahkan menjadikan tahun kematiannya sebagai awal kalender baru, tahun Yazdegerdi pertama. Yazdegerd tidak membangun kota megah, tidak meninggalkan undang-undang besar, tidak menulis syair yang abadi, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih penting, keteguhan hati. Ia adalah simbol raja yang tetap berdiri walau dunia runtuh di sekelilingnya. Penutup, matahari yang tenggelam namun terbit kembali. Yazdegerd adalah matahari terakhir Persia kuno. Ia tenggelam di sungai Murgab, namun cahayanya tidak padam. Ia menjadi kenangan, doa, dan simbol. Bagi dunia Islam, ia adalah lawan terakhir yang gigih. Bagi Parsis, ia adalah raja yang disucikan. Dan bagi sejarah, ia adalah pengingat bahwa setiap peradaban, betapapun agungnya, akan tiba pada senja, tetapi selalu ada jiwa yang menjaga bara hingga generasi berikutnya. Apa yang dilakukan Raja Yazdegerd III semasa hidupnya? Masa kecil dan naik tahta. Menjadi yatim sejak kecil, Yazdegerd kehilangan orang tua di usia muda. Lalu dibesarkan oleh para pendeta Zoroaster dan pengasuh istana. Naik tahta pada usia 8 tahun. Ia dipilih karena masih kecil dan dianggap bisa dikendalikan oleh bangsawan. Namun ia mulai menunjukkan tekad dan kecerdasan sejak muda. Sebagai raja, mengunjungi kuil-kuil api Zoroaster. Ia menguatkan rakyat dengan agama dan menjaga tradisi leluhur agar tidak padam. Berusaha menyatukan bangsawan dan rakyat. Meski lemah, ia berupaya meredam perebutan kuasa di antara kaum bangsawan dan gubernur daerah. Menjadi simbol kesetiaan rakyat kecil. Banyak rakyat sederhana yang tetap menghormatinya sebagai raja sah, meski ia tak lagi punya kuasa penuh. Menghadapi invasi Arab Muslim, memimpin perlawanan simbolis. Walaupun masih muda, ia memberi semangat kepada jenderal dan pasukan Persia untuk menghadapi bangsa Arab. Pertempuran Al-Qadisiyah 636 Masehi. Ia mempercayakan pasukan kepada Rostam Farrokhzad. Meski akhirnya Persia kalah dan jenderal besar itu gugur. Kehilangan Ctesiphon. Setelah ibu kota jatuh, Yazdegerd memimpin rakyat melarikan diri dan terus menyerukan perlawanan. Pertempuran Nahafan 642 Masehi. Pertempuran besar terakhir. Persia melawan kaum Muslim. Persia kalah lagi, membuat kekaisaran semakin goyah. Sebagai raja pengembara, melarikan diri dari kota ke kota. Dari Ctesiphon, ia pergi ke Media, Rai, hingga Merv, selalu menyerukan rakyat agar bangkit kembali. Menulis surat ke Kaisar. Tang di Tiongkok, ia mencari sekutu internasional agar Persia tidak hancur. Tapi bantuan besar tak kunjung datang. Memohon bantuan raja-raja lokal di Transoksiana. Sebagian kecil menolongnya, tapi kebanyakan takut pada kekuatan baru bangsa Arab. Mengadakan pengadilan keliling, meski tanpa istana. Ia tetap berlaku sebagai raja dengan mengadili perkara rakyat dan menjaga wibawa dinasti. Akhir hidup, tetap menolak menyerah. Meski kekuasaan Sasania runtuh, ia menolak tunduk atau berunding dengan musuh. Dikhianati oleh Mahuisuri di Merv, seorang gubernur yang pernah setia kepadanya berkhianat. Dibunuh di sebuah penggilingan tua pada tahun 651 Masehi. Kesimpulan,
hal yang paling besar dilakukan Yazdegerd bukanlah penaklukan atau pembangunan, melainkan menjaga kehormatan Persia sampai akhir. Ia berusaha mempertahankan kekaisaran, walau dalam keadaan hampir runtuh. Ia menjadi simbol terakhir Sasania dan pelindung agama Zoroaster di masa senja. Ia mewariskan identitas Persia yang kelak bangkit kembali dalam bentuk budaya, sastra, dan tradisi, meski tidak lagi dalam wujud kerajaan Zoroaster. Aku berdiri sendirian di Merv, jauh dari dot istana, jauh dari mahkota, jauh dari dot pasukan. Namun aku masih seorang dot raja, karena seorang raja tidak diukur dari pasukan yang ia pimpin, melainkan dari kesetiaan yang ia bawa sampai dot napas terakhir. Jika aku harus mati di tempat yang dot hina, di penggilingan tua yang dingin, maka biarlah itu terjadi. Namun biarlah sejarah menulis bahwa Yazdegerd, raja terakhir Sasania, memilih mati sebagai dot raja daripada hidup sebagai budak. Mereka berkata padaku, menyerahlah, tunduklah, bergabunglah dengan musuh agar hidupmu selamat. Namun, aku menjawab, hidup macam apa yang tersisa bila aku mengkhianati tanah, kelahiranku, darah leluhurku, dan janji pada para dewa api. Bukanlah istana yang menjadikan seseorang raja, melainkan keberanian untuk tetap berdiri ketika takhta runtuh, kota terbakar, dan pasukan tercerai-berai. Selama darahku mengalir, Persia tetap hidup.